Memang cantik cincin disepuh. Cincin sepuh dibeli di Makkah. Itu tadi duit 50, katanya baru muqaddimah. Kata Ustadz Al-Naqtawi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pejabat-pejabat, pegawai, keluarga besar, PTPN 4. Dulu seingat saya 5 ini. Biasanya habis 5 itu 6. Mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah ketika kita sholat duha jam 11-an atau sholat 4.30 itu dianggap melalaikan? Tunggu dulu. Satu-satu dulu. Sholat duhanya dulu. Sholat duha jam 11-an. Sholat pagi ini dibagi 3. Ketika matahari terbit lewat 12 menit. Misalnya matahari terbit sekarang jam 6.15. Tambah 12 menit. Berarti 6.27. Maka itu disebut dengan sholat sunat isyraq namanya. Sholat sunat isyraq. Kalau cukup 3 syarat. Sholat subuhnya di masjid, berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. Dari mana datang 12 menit itu? Setinggi galah matahari. Matahari naik setinggi galah menurut ilmu astronomi diukur 12 menit. Maka itu namanya sholat sunat isyraq. Kalau dilaksanakan tidak cukup 3 syarat. Sholatnya tidak ke masjid. Kalau tak sholat sama sekali Pak Ustaz, itu lain cerita. Sholat tak di masjid, misalnya sholat di rumah. Kemudian dia tidak i'tikaf di masjid sampai terbit matahari. Itu namanya sholat duha. Kalau dilaksanakan ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa Nabi pakai istilah-istilah galah? Anak onta tak bisa menempelkan perut ke pasir. Karena waktu itu belum ada jam. Itu yang gini. Makanya dia pakai cara. Ketika matahari setinggi galah. Maksudnya 12 menit. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Maksudnya ketika panas mulai menyala. Pasir itu mulai panas karena matahari. Agak-agak kira-kira jam 10, jam 11. Sampai 10 menit sebelum azan zuhur. Jadi masih boleh duha jam 11 sampai 12.20. Masih bisa. Sholat apa namanya? Sholat awwabin. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin ketika matahari memanasi pasir, onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Jadi sholat pagi itu 3. Ketika matahari setinggi galah, sholat isyraq, kalau cukup 3 syarat, habis itu duha, dan ketika panas namanya sholat awwabin. Boleh dibuat 3-3-nya? Boleh. Jadi kalau saya sholat jam 11, sholat awwabin. Sholat jam 4.30. Sholat tahajud jam 4.30. Sampai azan subuh berkumandang. Masih bisa sholat. Tapi yang jadikan patokan jangan azan. Waktu masuk. Karena kalau azan bisa aja pengurus RT melarang muazin kan. Jangan kau azan, aku mau tahajud dulu kan. Datang Pak JM. Dilarangnya muazin. Jangan azan dulu. Kalau azan nonjok tuh. Jadi tak bisa dijadikan patokan azan. Yang dijadikan patokan adalah waktu masuk. Nah ini biasanya di layar ini nampak itu. Waktu. Bagi yang belum menempatkan
tepatkan waktunya, tolong tepatkan jam tangan itu dengan jam handphone itu ke RRI. Pakai. Itu waktu yang tepat. Tapi biasanya bulan Ramadan ini orang Islam paling tepat waktu. Tak ada yang meleset itu. Bolehkah hadis palsu dijadikan motivasi beramal? Yang boleh dijadikan motivasi beramal hadis dhaif. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Contoh hadis palsunya, siapa yang gembira menyambut Ramadan, maka diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Tak boleh disampaikan. Hadis palsu hanya boleh disampaikan sebagai contoh. Boleh. Contoh hadis palsu. Itu boleh. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Sudah saya tulis itu di Riau Pos. Tinggal tulis saja di Google itu. Kalau mau nyari tulisan saya tentang hadis palsu. Riau Pos. Habis Riau Pos. UAS. Hadis palsu. Hadis palsu. Riau Posnya dulu. Habis itu UAS. Hadis palsu. Keluar. Tulisan saya di Riau Pos tentang hadis palsu. Saya tulis tanggal 19 Juli 2013. Sekarang udah 2025. 12 tahun yang lalu. Kemana aja kalian? 12 tahun yang lalu kutulis sudah. Nanti tolong buka, share. Share, tulis. Bagi yang bingung mau menonton apa, tulis saja di Google. Tulisan, kalau tulisan. Buat Riau Pos, UAS, hadis palsu. Kalau di YouTube, tinggal aja tulis. Apa yang mau dicari? Tentang hadis palsu. UAS, hadis palsu. Tentang aliran sesat. UAS, sesat. Keluar. Gitu cara nyarinya. Udah saya tulis nggak keluar Pak Ustadz. Paket hadis. Bagaimana Ustadz? Ada yang mengatakan boleh kalau tidak dinisbatkan ke Nabi. Kalau tak dinisbatkan ke Nabi bukan hadis namanya. Kalau ada orang mengatakan hadis. Hadis itu berarti ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu hadis. 5 perkara yang dinisbatkan kepada Nabi itu hadis. Yang pertama qaul, ucapan, cakap Nabi. Yang kedua fi'il, perbuatan Nabi. Yang ketiga takrir, ketetapan Nabi. Yang kelima sifat fisik Nabi. Yang keenam bawaan Nabi. 5 ini disebut dengan hadis. Saya tidak nisbatkan ke Nabi. Berarti bukan hadis. Apa namanya? Mana aku tahu. Menurut kata-kata hikmah. Menurut guru saya. Yang kau bilang hadis. Karena kalau hadis itu berarti ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, dan bawaan Nabi. Jika kita sedang musafir, ingin menjamak dan qasar sholat. Ketika masuk zuhur kita mampir di masjid. Di masjid itu akan melaksanakan sholat zuhur sesama muqim. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam muqim? Boleh. Imamnya muqim, makmumnya musafir. Maka ikut imam 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat ikut imam. Tapi niatnya jamak qasar. Jamak takdim. Nanti salam imam, dia berdiri iqamat, dia sholat asarnya 2. Atau dibalik. Misalnya saya mau pergi ke Dumai. Pas sampai di simpang tol, berhenti saya di masjid. Nampak orang itu. Nampaknya katanya, Ustadz lah maju Pak Ustadz. Gue bilang, saya musafir. Enggak apa-apa Pak Ustadz. Maju saya. Maka saya jadi imam 2 rakaat. Makmumnya 4. Begitu saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum itu jangan ikut salam. Kau kan mukim. Aku berdiri, tambah 2 lagi. Karena dulu pernah waktu saya sedang ceramah jadwal hari Rabu di An-Nur, imamnya dari Palestina. Waktu itu ada seminar imam-imam internasional. Maju imam Palestina itu ke depan.
2 rakaat salam dia. Dia musafir. Makmum tuh bingung. Sebagian salam, sebagian berdiri, sebagian menengok. Maka saya tulis di Riau Pos. Langsung hari itu juga saya tulis di Riau Pos. Kalau masuk orang, saya sebetulnya waktu itu mau mengkritik Imam An-Nur. Siapapun yang datang ke An-Nur, jangan dipersilakan maju. Walaupun sorbannya sebesar ban Vespa. Karena sudah diangkat di situ imam, namanya Imam Ratib. Kurang hebat apa ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir itu. Tapi kalau datang mereka ke Masjidil Haram, yang tetap menjadi imam adalah imam-imam yang diangkat oleh Raja. Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Suraim, Syekh Mu'aikli. Nah, begitu juga dengan imam kita di Masjid PTP 4 ini. Siapapun yang datang kemari, maka imam tetap. Macam tadi. Mana saya maju? Walaupun baju saya kebesaran. Oke, jubah kebesaran. XL ukuran. Nah. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam mukim? Boleh. Ikut saya mukim 4. Nah, jangan 2 rakaat salam. Kemudian asarnya kita jamak ke zuhur lalu diqosor. Ya. Habis itu asarnya 2 rakaat jamak, qosor, jamak, takdim. Atau kita menunggu orang mukim selesai sholat. Iya, selesai 4 rakaat. Selesaikan dengan imam itu 4 rakaat. Tidak boleh imam itu dipotong di tengah. Tak boleh waktu tasawuf awal tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, aku musafir Pak Imam. Tak boleh. Kau selesaikan imam. Mana dalilnya? Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Bukan untuk dilawan. Ikuti imam itu sampai 4 rakaat. Habis itu berdiri. Baru sholat asar 2 rakaat. Karena musafir. Apakah boleh kita sholat sendirian qasar dan jamak saat sholat mukim berlangsung? Masuk kita ke masjid. Orang itu sedang sholat. Sholat pula kita sendirian. Tinggallah pahala berjamaah 27. Masuk kok ke situ 27. Ini sendirian. Bagus 27. Aku nggak suka rame-rame Pak Ustadz. Yang bodoh lah kau. Ikutlah sama dia. Ikut sholat berjamaah. Pahala itu 2 rakaat cuma. Nah, sholat sudah selesai. Nah, baru sholat sendirian. Sholat asar 2 rakaat. Jelas? Kadang sedang puasa ini tak jelas dah apa. Kurang konsen. Sudah selesai tanya, apa kata Ustaz? Entah aku ayat. Nak semangka aja nampak gue deh. Bagaimana menyikapi ayat 286 surat Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Misal, orang baik-baik harus menanggung malu karena perbuatan orang. Contoh, maaf, hamil karena perbuatan. Misal na'udzubillah. Orang baik-baik, tiba-tiba perbuatan yang tak baik, dia dihamili, diperkosa orang, na'udzubillah, mohon maaf. Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi cerita ayat ini begini ceritanya. Masih sabar ini kan? Kalau nggak sabar pun, aku biasa saya ngomong sama kamera aja, berdua. Itu di TV One itu mana ada jamaahnya? Berdua aja kan? Maksud saya kalau kalian masuk kantor, masuklah. Saya cedok. Jadi ceritanya begini. Turun ayat 285. Ini yang ditanya ini kan 286. Turun ayat 285. Bunyinya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu. Kau cakapkan apa yang ada di hatimu. Au tukhfuhu, atau kau diam. Yuhasibukum bihillah. Kau tetap dihisab.
tetap dihitung. Duduk kita pinggir jalan. Nampak orang besar pakai baju kekecilan. Orang kecil pakai baju kebesaran. Macam saya tadi lah. Orang kecil pakai. Pasti terlintas di pikiran kalian kan? No? Macam dalam kelambu Ustaz nih kita. Itu berdosa itu. Berdosa. Karena bunyi ayatnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau cakapkan. Au tukhfuhu. Atau kau sembunyikan. Yu'asibukum bihillah. Kau tetap dihisab, tetap dihitung. Berat atau tak berat? Berat. Berdatanganlah sahabat ini ke Nabi. Ya Rasulullah, kalau begini, semua yang kesimpan di hati yang tak tercakapkan pun dihisab juga. Kami tak sanggup ya Rasulullah. Tak sanggup kami hidup kalau begini. Turunlah ayat 285. Turunlah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Itu kronologis asbabun nuzul ayat ini. Apa kata Allah? Kalau yang terlintas dalam hati selama tak kau cakapkan maka tidak dihisab. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu konteks ayat ini. Tapi pertanyaan ini tak salah. Ini yang bertanya ini orang yang ngaji. Ini yang bertanya ini mengaji. Memang beginilah mestinya pertanyaan itu. Berkualitas, bergizi dia. Adapun orang baik. Tiba-tiba datang yang tak baik. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah. 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis sahih. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah dituliskan takdir, maka dia hanya bisa berkata, la haula wala quwata illa billah. Pada perkara-perkara yang kita tak bisa memilih, maka kita serahkan pada takdir Allah. Pada perkara yang kita bisa memilih, maka ada usaha dan ikhtiar namanya. Saya mau ceramah berdiri atau mau ceramah duduk. Itu bisa milih atau tak bisa? Bisa. Kalau saya mau, saya berdiri. Kalau saya mau, saya duduk. Itu kan pilihan. Tapi pada perkara yang tak bisa memilih, orang baik jadi korban perkosaan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan pada takdir. Datang ke masjid PTPN 4. Diletakkannya motor di bawah pohon. Dikuncinya stangnya, dikuncinya rantainya, dikeluarkannya pula rantai besi. Dikuncinya ban motor itu ke tiang. Ke pohon kayu yang ada di bawah. Selesai sholat tarawih, ditengok, pohon kayu itu pun disinsu orang. Apa yang bisa dia katakan? La haula wala quwata. Ini takdir. Tapi orang yang datang ke cicilan, gara-gara sibuk scroll-scroll, ditinggalkannya kunci di situ. Lalu ngadu dia, Pak, hilang motorku. Cemana kejadiannya? Kau kunci? Ku tinggalkan. Mampuslah kau. Kurang usaha. Ada ikhtiar. Anak baik-baik. Datang dari kampung. Tinggal di kos-kosan. Sengaja di kos-kosan satu kampung. Pakai hijab. Orangnya baik. Tidak pacaran. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Na'udzubillah. Tiba-tiba balik malam datang geng motor. Na'udzubillah. Terjadi macam yang terjadi. Takdir. Tak terelakkan. Tapi dengan penuh kesadaran. Baru semester 1 udah 3 pacarnya. Salome. Balik ke kampung mengandung. Marah orang tuanya. Kok bisa kau mengandung? Apa kata dia? Takdir ya. Takdir kepala tuh. Kau katanya. Jelas? Ada perkara-perkara yang kita memang tak bisa memilih hidup ini. Menjadi orang Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Mandailing, Melayu. Itu kita memilih atau tak memilih? Emang kalau lagi puasa ini susah konsen memang. Menjadi orang Jawa,
Banjar, Bugis, Afrika, Cina. Itu kita bisa memilih atau tak bisa memilih? Mana bisa kita memilih? Datang rupanya dulu malaikat. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Mana ada? Makanya kita tak boleh mengejek orang karena sukunya. Karena itu bukan pilihan. Beragama ini pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pakai akalmu, pakai pikiranmu. Kau gunakan. Habis itu kau bersyahadat, membaca, mendengar. Bingung saya menonton channel mana? Tontonlah channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kecuali hari Jumat, Sabtu, pekan kedua. Itu tidak di channel Ustaz Somad. Karena ini akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe. 100% hasilnya untuk pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari jembatan Leton, nanti jumpa simpang bingung, jangan lagi bingung, langsung belok ke kiri. Menuju pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat, 25 orang gratis setiap tahun, mengalir pahala sampai hari kiamat, dan sudah dibantu oleh PTPN sebanyak 50 juta baru DP. Kan main PTPN ini. Dan pikir ece ini. Bagaimana cara memperbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan orang lain? Sekolah pertama sebelum TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sekolah pertama adalah ibu, ayah. Itu sekolah pertama. Datang anak saya, Sami, baru 3 tahun. Pas mau salaman, dipukulkannya. Salam Pak Cik Nak, salam Pak Cik Nak. Dipukulkannya. Saya pukul tangannya. Jangan biasakan. Salam. Sampai mati dia akan ingat. Tak boleh memukul orang. Tak boleh kurang ajar. Saya, ini duduk di atas kursi ini, di lubuk hati saya paling dalam tetap merasa berdosa. Karena dulu pernah waktu kecil datang tamu, udah begini mata mak tuh. Datang tamu duduk di bawah, saya duduk sini, udah begini. Kita nggak paham, Mak. Begitu tamu itu pulang, dikecilkannya radio tuh. Sampai sekarang saya merasa tak enak ini duduk di atas sih, karena ada orang tua di bawah. Tapi karena kamera sudah begini susunannya, nggak enak kita berdiri kan? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak. Tadi, sebelum dari sini saya ceramah di BRK. Orang itu menyalami saya. Dua tangan orang itu, dua pula tangan saya. Nampak saya orang berdiri, berdiri pula kita. Begitu kita menghormati orang. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga kita. Kalau bisa balas, balas. Tak bisa balas, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, senangkan hati orang. Orang sudah buat baik sama kita, fa'akafi'uhu, balas. Tak bisa kita balas, doakan. Tak bisa doakan, senangkan hatinya. Tak juga bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa ke kantin. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara memperkuat kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan? Pertama, yakini bahwa itu sudah dituliskan Allah di takdir lauhil mahfuz, papan di atas langit sana. Yang kedua, bahwa kita disuruh wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat. Begitu kita sedang diuji, langsung ambil wudhu, salat. Kalau kebetulan pagi, duha. Kalau kebetulan malam, tahajud. Kalau kebetulan sore, salat sunat mutlak. Salat sunat hajat. Usolli sunatul hajat, kasih aku sabar ya Allah. Lillahi ta'ala. Yang ketiga, yakini bahwa pahalanya unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ujian-ujian yang kita hadapi ini
dikasih Allah ke kita supaya sujud kita lebih lama. Ini kalau tak ada ujian hidup ini, sujud kita ini macam stempel pos. Tapi kalau berat ujian kita, lama sujud kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa kita punya ujian hidup? Supaya kita bertuhan. Karena kalau tak ada ujian hidup ini sombong, angkuh. Sedang diuji pun sombong juga. Supaya tangan kita itu meminta ke atas khusyuk. Supaya kita berharap dan yang keluar dari mulut kita, ya Allah, ya Allah. Itulah tujuan Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kuuji kalian dengan rasa takut. Takut miskin, takut susah. Yang sekolah takut tak lulus. Yang kuliah takut tak sarjana. Yang udah sarjana takut tak kerja. Yang udah kerja takut tak naik pangkat. Yang sudah punya duit takut tak berbini. Yang sudah punya istri takut tak punya anak. Yang udah punya anak laki-laki takut tak punya anak perempuan. Macam saya. Anak saya laki-laki semua. Takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah, melarat. Wal anfus, sakit. Was samarat, paceklik, kering, banjir. Wa basyiris sabirin. Ada rupanya orang yang tak ada ujian hidup ini. Berat kali hidup ini Pak Ustadz. Itu namanya ujian. Hadiahnya surga. Kalau ringan hidup ini, hadiahnya cuma cuci tangan. Sama kipas angin. Makanya kita diminta istiqomah. Karena berat itulah istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Boleh ditulis untuk bagi yang ada usaha sablon baju boleh buat. Karena berat istiqomah. Kalau ringan istirahat. Tapi baju-baju yang begitu jangan dibawa sholat tarawih. Tengok orang. Tik. Kertas terakhir. Tengok udah gak sabar orang ini dah. Kewajiban ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Ustadz, saudara saya menurut saya sudah mampu menunaikan ibadah haji karena sudah memiliki rumah, mobil, harta. Tapi belum berangkat mendaftar untuk haji. Saat ini sudah meninggal. Apakah saudara saya dikatakan meninggal dengan keadaan kafir? Apakah menjadi kewajiban ahli warisnya untuk membadalkan hajinya? Man wajada sa'atan. Siapa yang lapang rezekinya. Falam yahuj. Dia tidak berangkat haji. Mata mitatan jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Apakah kita bilang dia mati jahiliyah lalu kita tak ziarah? Kita husnuzon. Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Maka bagi anaknya, keluarganya yang mau menghajikannya, dibadalkan haji. Badal haji sampai. Menurut 4 mazhab. Paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Ambali. Cara membadalkannya. Misalnya saya sudah haji. Mau membadalkan almarhum. Maka saya niatkan. Aku niatkan haji ini untuk menghajikan almarhum. Bagi keluarga yang sudah haji. Bagi yang belum, tak bisa menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Perihal pajak. Makin berat aja nih. PBB, pajak bumi dan bangunan. Pajak STNK dan harta lainnya dibebankan kepada pribadi. Apabila kita meninggal dunia. Dan kita tidak membayarkan, apakah beban pajak tersebut menjadi utang buat kita Pak Ustadz? Pajak itu kesepakatan seluruh pemimpin di Indonesia mewajibkan pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, makan pun dipajak sekarang. Jangan banyak-banyak kalian makan. Yang semestinya kita tidak perlu bayar pajak saking banyaknya penghasilan Indonesia. Tapi karena kita sudah sepakat bayar pajak, bayarlah pajak. Orang bijak taat pajak. Saya ini bayar pajak ini. Yang kemudian pikir saya nggak bayar pajak. Datang orang pajak ke tempat saya. Ustadz datang ke kantor pajak. Datang saya ke kantor pajak. Bayar pajak apa Ustadz? Pajak apa saya bilang? Aku udah tak PNS lagi. Pajak YouTube katanya. Oh, diintai orang tuh YouTube kok. Tahu kalian berapa dapat? 100 juta 1 bulan katanya.
Semua hasil YouTube Abdul Somad, channel Ustaz Abdul Somad Official itu, sejak YouTube tuh ada sampai sekarang tak pernah kuambil seperak haram. Semuanya untuk pesantren, gaji guru, beli beras, bayar listrik, bayar air. Aku tak ngambil sedikit pun. Mau kalian kutip juga pajaknya, ambil lah bilang. Jadi Bapak Ibu yang bayar pajak, bayarlah pajak tepat pada saatnya. Jangan lupa lapor SPT. Cuman kadang orang ini, kita yang susah-susahnya aja yang kutipnya, yang kaya-kaya itu dibiarkan ya. Kutip semuanya pelayan pajak. Kalian yang berkhianat, berarti kalian mengkhianati negara. Karena rakyat-rakyat ini semuanya mengharapkan uluran pajak. Pajak-pajak lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Kita doakan supaya PTP 4 ini hasil sawit, karet, dan lain-lainnya meningkat pesat. Dan musim boleh berganti, hari boleh berubah, tapi hasilnya naik terus insya Allah. Supaya pegawai-pegawainya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, takut kepada Allah. Karena kalau hasilnya melimpah, CSR-nya itu melimpah kepada masyarakat kita. Contohnya, itu tadi 50 juta. Dan itu ulang ketiga kali, baru muqaddiman. Ala hazihin ni'am, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal rizki wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki, dan pintu barakah. Bil khusus dari kebun-kebun ini hasilnya keluar bermanfaat untuk umat dan bangsa ya Allah. Allahumma sahih ajasadana wa qawi imanana. Sehatkan badan kami, kuatkan iman kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Waqtim bis solihati amalana, berikan kami husnul khatimah supaya kami mati dalam keadaan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali asatizatina ustad-ustad guru-guru pembimbing kami, wali man hadarana, semua yang hadir dan mengikuti acara ini ya Allah. Allahumma aftim lana wa a'malana minas su'ada'il maqbulin. Jadikan kami orang-orang yang berbahagia karena amalnya diterima. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Jangan jadikan kami orang yang sengsara, yang amalnya tertolak ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Engkau kumpulkan kami di tempat yang baik, kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.